Saudara, kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, saudara akan temukan satu jemaat namanya Jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu pernah mempunyai seorang uskup, pimpinan gereja yang namanya Polikarpus. Dan Polikarpus ini, dia itu adalah murid dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes murid dari Yesus. Jadi Polikarpus ini adalah cucu murid dari Tuhan Yesus. Ya. Dia menjabat sebagai uskup di Smyrna. Dan pada saat dia menjabat sebagai uskup di Smyrna, umurnya sudah 101 tahun. Ya. Di sini mungkin sudah pensiun. Tapi dia tetap melayani di jemaat Smyrna. Ini adalah Polikarpus. Cucu murid dari Tuhan Yesus. Murid langsung dari Yohanes, Rasul Yohanes. Dan Polikarpus punya murid satu. Yang adalah seorang bapak gereja yang terkenal yang namanya Ireneus. Jadi ini gurunya Ireneus. Nah, saudara, Smyrna itu ada di wilayah Asia Kecil. Wilayah Turki. Dan pada tahun 156 Masehi, provinsi Asia Kecil itu dipimpin oleh, waktu itu Roma berkuasa di seluruh dunia. Maka sebagaimana ada gubernur-gubernur, makanya pemerintahan Roma di pusat yang memimpin di wilayah Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus adalah gubernurnya namanya Pontius Pilatus. Ya. Nah, tapi di provinsi Asia pada tahun 156 Masehi itu dipimpin oleh seorang gubernur Romawi namanya adalah Statius Quadratus. Ini orang Romawi. Statius Quadratus, dan dimulai pada waktu itu, saudara, Roma percaya bahwa kaisar mereka itu adalah dewa, jelmaan dewa yang harus disembah. Maka seluruh jajahan Roma itu harus menyatakan siap mengakui kaisar sebagai kurios. Kaisar itu Tuhan dan sujud. Bahkan ada kuil-kuil tertentu dibuat untuk membakar korban bagi penyembahan kaisar. Nah, lalu saudara-saudara, sebagai pemimpin jemaat di Smyrna pada waktu itu, Polikarpus menolak untuk tunduk di bawah kaisar dan menyatakan kaisar sebagai Tuhan. Dan dia diancam untuk dibunuh. Karena Polikarpus diancam untuk dibunuh, maka jemaatnya, murid-muridnya mengasingkan dia untuk bersembunyi di tempat persembunyian khusus yang hanya mereka yang tahu. Tapi saudara, satu hari ada acara besar di stadion kota Smyrna. Di stadion olahraga kota Smyrna. Entah bagaimana, tahu-tahu ada orang provokasi di tengah-tengah stadion. Provokasinya berbunyi, mulai suara 1, 2, 3, 10, 20, ratusan orang mulai provokasi bersuara. Suaranya adalah, enyahlah kaum ateis, tangkap Polikarpus. Enyahlah ateis, tangkap Polikarpus, tangkap Polikarpus, tangkap Polikarpus. Rame, yang lain ikut-ikut. Satu stadion berteriak, tangkap Polikarpus. Sekarang mungkin tidak ada orang provokasi di stadion. Provokasinya di grup Facebook. Tapi tangkap Polikarpus, tangkap Polikarpus. Lalu akhirnya entah dari mana mereka tahu persembunyian Polikarpus. Serdadu Romawi, lalu mereka menangkap. Mereka tahu karena mereka menangkap seorang murid, lalu disiksa, lalu diberitahu tempat persembunyiannya. Akhirnya pasukan Romawi pun pergi ke tempat persembunyian untuk menangkap Polikarpus. Dan saudara-saudara, rupanya Polikarpus berdoa dan Tuhan sudah beritahu dia bahwa dia akan ditangkap. Dan pada waktu murid-muridnya datang dan hendak membawa lari dia, mereka murid-murid sampai lebih dulu mau menyelamatkan dia, Polikarpus menolak, jangan. Kenapa? Karena Tuhan tadi malam sudah memberikan mimpi kepadaku bahwa bantal yang aku pakai terbakar, dan itu berarti bahwa aku akan mati dibakar. Aku menolak, melarikan diri. Dan akhirnya saudara, Polikarpus dengan penuh keberanian menunggu datangnya serdadu Romawi. Dan saudara-saudara, pada waktu tentara Romawi sudah datang, ya, dia lihat tentara Romawi sudah masuk. Polikarpus angkat tangan, wajahnya menghadap dan dia bilang, jadilah kehendakmu. Dan saudara-saudara, dia turun menemui, dia ada di lantai 2, turun menemui para serdadu. Dan yang menarik adalah dia suruh semua serdadu Romawi duduk, dan dia perintahkan semua anggotanya, semua muridnya, layani, kasih makan, kasih minum semua serdadu.
Dan mereka makan. Setelah mereka makan, dia minta izin kepada serdadu Romawi untuk berdoa 1 jam. Akhirnya diizinkan. Dan dia pergi berdoa. Dia berdoa 1 jam, tidak turun-turun. 1 jam lewat, tidak turun. Tentara Roma berpikir dia sudah lari. Mereka naik untuk mengawasi dia. Sementara dia berdoa, mereka kawal kamarnya. Dan dia berdoa terus, berdoa. Anehnya, dia tidak berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk jemaatnya. Supaya setelah dia mati, jemaat tetap kuat. Dia berdoa sampai 2 jam. Dan saudara-saudara, akhirnya justru dengan doa dia yang begitu ini, para prajurit melihat sampai kepala pasukan yang mau menangkap dia itu akhirnya jadi kasihan dengan Polikarpus. Akhirnya setelah berdoa, dia dibawa naik kereta untuk dibawa ke stadion. Dan saudara-saudara, karena kepala pasukan sudah kasihan sama Polikarpus, di atas kereta yang membawa Polikarpus, kepala pasukan bilang, "Polikarpus, apa ruginya kamu mengakui Kaisar sebagai Tuhan? Akuilah dan kamu akan bebas." Tapi Polikarpus berkata, "Tidak, bagiku hanya Yesus Tuhan, bukan Kaisar." Akhirnya kereta yang membawa Polikarpus sampai kepada stadion di Smyrna. Dan dia dimasukkan ke tengah-tengah stadion itu. Ya. Dan dia digiring ke tengah-tengah stadion itu. Stadion tempat Polikarpus dibawa, itu masih ada sampai hari ini di Turki. Ya, kalau saudara lihat gambar ini adalah reruntuhan dari stadion tempat Polikarpus dihadirkan di kota Smyrna di Turki sekarang. Ini adalah gambar yang menggambarkan bagaimana Polikarpus disidang di tengah-tengah. Nah, bahkan sidang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Statius Quadratus. Gubernur-gubernur Romawi pada waktu itu ada terbagi 2. Yang pertama mempunyai hak ius gladi, yang kedua tidak punya hak ius gladi. Ius gladi itu artinya hak menghukum mati. Pontius Pilatus itu adalah gubernur yang punya ius gladi, makanya dia bisa perintahkan hukuman mati bagi Yesus. Yang lain tidak punya. Tapi si Statius Quadratus ini juga punya ius gladi, dan dia punya hak menghukum mati. Pada waktu Polikarpus dihadapkan dengan Quadratus ini, ada suara dari langit kepada Polikarpus yang jelas di telinga Polikarpus. Suaranya lah, "Kuatkanlah hatimu Polikarpus dan hadapilah orang itu." Maka disidanglah Polikarpus di tengah-tengah stadion itu. Saya mau kutipkan percakapan antara Polikarpus dan gubernur ini. Ya. Next. Gubernur. "Polikarpus, maukah engkau mengakui bahwa Kaisar Romawi adalah Tuhan?" Polikarpus jawab, "Tidak." Gubernur, "Tahukah engkau bahwa penolakanmu bisa saja mengakhiri nyawamu, hai orang tua? Kasihilah usia lanjutmu sendiri. Jadi katakanlah bahwa Kaisar adalah Tuhan." Polikarpus jawab, "Sekali lagi aku katakan tidak." Gubernur, "Engkau keras kepala, hai orang tua busuk. Sekarang bersumpahlah, kutukilah Kristus, dan aku akan membebaskan engkau." Polikarpus jawab, 86 tahun aku telah melayani dia, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun padaku. Bagaimana aku dapat menghujat rajaku yang menyelamatkan aku?" Gubernur, "Jadi engkau menolak?" Polikarpus, "Ya. Sia-sialah engkau mendesak aku supaya aku bersumpah demi nasib baik Kaisar, dan berpura-pura untuk tidak tahu siapa dan apa aku ini. Dengarlah, aku menyatakan dengan keberanian, aku adalah seorang Kristen." Gubernur, "Aku akan melemparkan engkau kepada binatang-binatang buas jika engkau tidak mengubah pikiranmu." Polikarpus, "Bawalah binatang-binatang buas itu kemari, karena aku tidak akan mengubah pikiranku dari yang baik kepada yang lebih jelek." Gubernur, "Apakah engkau meremehkan atau menghina binatang-binatang buas itu? Aku akan menaklukkan semangatmu dengan nyala api. Aku akan membakarmu hidup-hidup." Polikarpus, "Engkau mengancamku dengan api yang menyala sebentar saja, lalu setelah itu segera padam. Tapi engkau tidak tahu ada api yang menantikan orang-orang jahat seperti engkau. Api penghakiman yang akan datang dari penghukuman yang kekal. Apalagi yang kau tunggu? Mengapa engkau berlambat-lambat? Ayo, lakukan kehendakmu. Wujudkanlah apa yang engkau inginkan." Dan pada saat itu seperti ini mulai marah gubernur. Lalu akhirnya dia perintahkan, "Siapkan api." Dan api sudah disiapkan. Dan saudara-saudara, pada waktu mereka lalu mengikat Polikarpus untuk dibuang ke dalam api. Tapi pada waktu mereka mau ikat Polikarpus, ya, nah waktu dia mau diikat, nah lalu dia mengucapkan kata-kata ini, "Biarkanlah aku seperti ini, tidak diikat.
Karena Dia yang memberikan aku kemampuan untuk menantang api, Dia juga akan memberi kekuatan untuk menahan keganasannya. Maka api sudah berkobar. Polikarpus tidak diikat, siap masuk ke dalam api. Tapi sebelum dia masuk ke api, dia berlutut di depan api itu dan dia berdoa. Apa doa Polikarpus di depan api? Doanya begini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dari anak yang Kau kasihi dan berkati, Yesus Kristus, yang melaluinya kami telah menerima pengetahuan penuh mengenai Engkau, Allah para malaikat dan kuasa dan semua ciptaan dan semua orang benar yang hidup di hadapan-Mu. Aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mempercayaiku pada hari ini dan jam ini, bahwa aku boleh minum bersama para martir dari cawan Kristus untuk mengalami kebangkitan masuk ke kehidupan kekal, baik jiwa maupun tubuh di dalam keabadian Roh Kudus. Dan semoga hari ini aku diterima di antara mereka yang ada di hadapan-Mu sebagai korban yang baik dan layak diterima, sebagaimana Engkau, Allah tanpa kesalahan, Allah dan Allah kebenaran, telah mempersiapkan sendiri yang telah memperlihatkan serta memenuhinya. Karena inilah aku juga memuji Engkau. Aku memuliakan Engkau melalui imam besar Yesus Kristus, anak-Mu yang terkasih, yang abadi dan surgawi, yang melaluinya kemuliaan ada padamu beserta Dia dan Roh Kudus sekarang dan zaman-zaman yang akan datang. Amin. Setelah berdoa, Polikarpus bangkit dan dia masuk dengan penuh keberanian ke dalam kobaran api yang besar itu. Dan dia hangus terbakar di dalamnya. Ada cerita lain mengatakan bahwa pada waktu Polikarpus masuk ke dalam api, tiba-tiba angin besar datang dan meniup api, sehingga kobaran api bergerak ke arah yang lain daripada tempat Polikarpus berdiri. Dan karena seorang prajurit melihat kobaran api mulai bergeser dari Polikarpus, maka dia mengambil tombak dan menombak ke arahnya Polikarpus. Dan Polikarpus jatuh, mati, dan terpanggang di dalam api. Kira-kira ini gambarannya, dia berhadapan dengan api dan dia masuk. Dan saudara-saudara, apa yang ditunjukkan oleh Polikarpus ini? Ya, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Orang Kristen, gereja Kristen harus meneladani hal ini. Jangan jadi hamba Tuhan yang pengecut. Jangan jadi pemberita Injil yang penakut. Jangan menjadi pengkhotbah yang pengecut. Harus berani. Sekarang terlalu banyak pendeta dan pengkhotbah yang penaung, pengecut dan tidak berani bicara kebenaran. Semua hamba Tuhan harus berani. Jemaat gereja harus berani. Nah saudara-saudara, kalau jemaatnya berani, hamba Tuhannya pengecut, jadi apa? Kalau hamba Tuhannya itu berani, jemaatnya pengecut, jadi apa? Tapi Tuhan mau semua berani. Karena itu saudara, jemaat mula-mula itu berdoa. Begitu mereka berada dalam kesulitan dan penderitaan. Apa doa mereka? Ini jemaat mula-mula. Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ada ancaman. Mereka bilang, Tuhan, lihatlah ancaman. Tapi mereka berdoa supaya ancaman lewat? Tidak. Yang diminta apa? Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian memberitakan firman. Ada ancaman, bukan berdoa untuk lolos dari ancaman. Ada ancaman datang, doanya berilah keberanian. Ya, lalu ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Gereja mula-mula berdoa untuk hamba-hamba Tuhannya dan berani. Dan Paulus minta jemaat harus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya jadi berani. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Paulus minta jemaat-jemaat berdoa supaya waktu dia buka mulut keluar kebenaran, tapi dengan keberanian. Karena itu saudara-saudara, gereja kita harus menjadi gereja yang kuat dan juga berani. Kuat karena kita menghadapi peperangan rohani. Berani
Karena jikalau gereja kita salah satu pilarnya adalah memberitakan Injil, maka jangan heran kalau gereja kita akan banyak ancaman, dibenci, dan lain-lain sebagainya. Tapi karena itu jugalah, maka saudara, saya, semua penginjil, semua majelis, seluruh jemaat, seluruh simpatisan harus kuat. Jadilah kuat dan berani. Be strong and courageous. Be strong in the Lord. Jadilah jemaat yang kuat dan berani. Amin.